Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi, siapkan buku catatan kalian, lalu tulislah hal-hal yang menurut kalian penting untuk ditulis. Kenapa sih materi tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia itu penting untuk dibahas? Hal ini ternyata berkaitan dengan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa wilayah Indonesia ini dihuni oleh beragam suku bangsa. Di antaranya ada suku Dayak, ada suku Sunda, ada suku Batak, ada suku Toraja, ada suku Dani, ada juga suku Bugis, dan suku-suku lainnya. Mungkin bisa sampai ratusan bahkan ribuan kalau kita sampai menghitung ke wilayah pedalaman. Nah, artinya di sini kita bisa melihat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu ternyata bukan cuma satu, tapi ada banyak. Nah, kita akan coba membedah hal tersebut secara mudah, secara sederhana, hingga kalian bisa mengerti dengan baik. Berbicara tentang siapa nenek moyang bangsa Indonesia, itu setidaknya bisa kita jawab dengan menggunakan 3 teori. Ya, yang pertama adalah teori Yunan, yang kedua adalah teori Nusantara, dan yang ketiga adalah teori out of Taiwan. Kita akan coba bedah satu persatu perbedaan antara teori Yunan, teori Nusantara, dan teori out of Taiwan. Teori pertama yang akan kita bahas adalah teori Yunan. Setidaknya ada 3 tokoh yang mendukung teori ini. Yang pertama adalah Robert von Heingelden, yang kedua adalah Muhammad Ali, dan yang ketiga adalah Haken. Sekarang kita akan coba membahas teori Yunan menurut pendapat Robert von Heingelden. Menurut Robert von Heingelden, nenek moyang bangsa Indonesia itu pada awalnya berasal dari kawasan Asia Tengah. Lalu mereka kemudian secara bertahap pindah ke wilayah Yunan. Tujuannya adalah untuk membangun kebudayaan yang saat ini tersebar di kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia termasuk di dalamnya. Poin penting yang dikemukakan von Heingelden adalah terjadinya migrasi nenek moyang bangsa Indonesia yang awalnya dari Asia Tengah ke Yunan, kemudian dari Yunan ke wilayah Asia Tenggara hingga sampai ke wilayah Indonesia. Nah, muncul pertanyaan, apa sih yang membuat orang-orang tadi itu bermigrasi? Nah, bisa diperhatikan peta ini. Oke. Jadi terjadi migrasinya itu di kawasan Asia Tengah, ini menuju Yunan. Setidaknya ada 2 alasan yang melatar belakangi proses migrasi. Yang pertama adalah terjadinya konflik lahan dengan bangsa yang lebih kuat. Jadi wilayah Asia Tengah itu adalah wilayah gurun sebagian besar, di mana manusianya hidup secara nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain yang keadaannya lebih nyaman. Dan pasti untuk kehidupan yang seperti itu terjadi hukum rimba atau yang berlaku adalah hukum rimba, di mana bangsa yang kuat dia adalah bangsa yang berkuasa. Bangsa yang agak lemah atau kalah dalam taktik militer, mereka akan mencari tempat lain yang lebih aman. Itu yang pertama, terjadi konflik. Yang kedua, mengembangkan sistem pertanian. Jadi wilayah Yunan ini dikenal sebagai wilayah yang cukup subur, sehingga masyarakat pada saat itu dapat mengembangkan sistem pertaniannya, yaitu berupa pertanian lahan basah. Kemudian alasan bermigrasi dari Yunan ke Nusantara. Nah, ini yang cukup menarik. Karena von Heingelden mengatakan bahwa terjadi 2 gelombang migrasi. Yang pertama adalah migrasi Proto-Melayu. Proto-Melayu ini datang ke Nusantara dengan menggunakan 2 jalur dan terjadi sekitar 1500 sebelum Masehi. Jalur yang pertama adalah jalur barat. Nah, jalur barat ini melewati wilayah Champa, Kamboja, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.
Sedangkan jalur timur itu dari Yunan, mereka ke Formosa atau Taiwan, kemudian ke Filipina, Sulawesi, Maluku, dan kemudian ke Papua. Ini adalah jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dari Yunan menuju Nusantara. Nah, ini gelombang migrasi yang dilakukan oleh Proto-Melayu. Yang kedua adalah migrasi Deutero-Melayu yang terjadi sekitar 500 sebelum Masehi. Nah, ini jalurnya itu dari Yunan ke Teluk Tonkin, menuju Campak atau Vietnam, ke Kamboja, Semenanjung Malaya, lalu ke Sumatera. Dari Sumatera inilah menyebar ke seluruh wilayah Nusantara lainnya. Apa alat yang digunakan untuk perjalanan tersebut? Setidaknya ada dua jenis perahu yang digunakan oleh migrasi bangsa Proto dan Deutero Melayu. Ya, bangsa Proto Melayu ini menggunakan perahu bercadik satu. Ya, menggunakan perahu bercadik satu. Mereka datang ke Nusantara melalui jalur laut. Sedangkan bangsa Deutero Melayu ini menggunakan perahu bercadik dua. Jadi perbedaannya hanya dari cadiknya saja. Jadi cadik itu semacam alat untuk keseimbangan yang ditaruh di kiri dan kanan perahu. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa sebelum terjadi migrasi dari Yunan, ternyata di Indonesia itu sudah ada penduduk yang lebih dulu menempati wilayah Nusantara. Oleh Fritz dan Paul Saracen, penduduk tersebut dinamakan bangsa Veda. Nah, bangsa Veda ini memiliki ciri fisik bertubuh gelap dan posturnya kecil. Persebaran bangsa Veda di Asia Tenggara menurut Saracen bersaudara itu yang pertama ada suku Hyeng di Kamboja. Yang kedua ada suku Senoi atau suku Semang di Semenanjung Malaya. Dan yang ketiga ada suku Kubu, Lubu, dan Talak Mamang di Sumatera. Yang terakhir ada suku Toala di Sulawesi. Suku-suku tersebut itu memiliki ciri fisik yang sama, yaitu berkulit gelap dan postur tubuh kecil. Dan ini sangat berbeda dengan suku-suku pendatang atau suku-suku lain yang merupakan ras Melayu atau campuran dari ras Melayu. Pendapat kedua tentang teori Yunan ini dikemukakan oleh Muhammad Ali. Setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari pendapat Muhammad Ali tersebut. Poin yang pertama, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari hulu-hulu sungai besar di kawasan Asia, terutama dari daerah Yunan. Kenapa mereka berasal dari hulu-hulu sungai? Karena memang kebudayaan yang mereka bawa ke Nusantara adalah kebudayaan bercocok tanam. Sehingga tidak heran wilayah yang mereka tempati sebelumnya adalah wilayah yang mendukung untuk kegiatan bercocok tanam. Yang kedua, proses migrasi ini terjadi karena adanya tekanan dari bangsa lain yang lebih kuat. Dengan kata lain, Muhammad Ali sepakat bahwa proses migrasi ini dipengaruhi oleh konflik perebutan lahan dengan bangsa-bangsa lain. Salah satunya adalah bangsa Mongol. Yang ketiga, kedatangan mereka ke wilayah Nusantara dibagi menjadi dua gelombang besar, yaitu gelombang pertama sekitar tahun 3000 sampai 1500 sebelum Masehi, sedangkan gelombang kedua datang sekitar tahun 1500 sampai 500 sebelum Masehi. Jadi ini hampir sama dengan pendapat von Heijngelden. Tokoh ketiga yang mendukung teori Yunan adalah H. Keren. Keren berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini kemungkinan besar berasal dari wilayah Champa, Cochin, dan Kamboja. Pendapatnya tersebut didasarkan pada kesamaan bahasa yang digunakan oleh suku-suku yang tinggal di ketiga daerah tersebut dengan suku-suku di Indonesia. Teori berikutnya yang berkaitan dengan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah teori Nusantara. Setidaknya ada dua tokoh yang mengemukakan teori Nusantara. Yang pertama Muhammad Yamin dan yang kedua adalah Hogen.
Tokoh pertama yang mengemukakan teori Nusantara adalah Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ini berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Nah, adapun kenapa banyak sekali suku-suku bangsa di Indonesia, menurut Muhammad Yamin itu disebabkan oleh adanya perkawinan campur antara penduduk asli Indonesia dengan bangsa pendatang yang berasal dari ras Proto dan Deutero Melayu. Adapun yang menjadi penduduk asli Indonesia merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Jadi Muhammad Yamin tidak menempatkan Homo soloensis dan Homo wajakensis sebagai manusia purba, melainkan manusia modern pertama di Indonesia. Bukti lain yang memperkuat argumen Muhammad Yamin tersebut adalah persebaran kebudayaan tertua di dunia banyak ditemukan di Indonesia, terutama kebudayaan-kebudayaan yang bercorak Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Tokoh berikutnya yang mendukung teori Nusantara adalah Hogen. Hogen berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari pesisir Sumatera yang berasimilasi dengan bangsa Proto dan Deutero Melayu. Jadi Hogen ini berpendapat bahwa suku-suku di Sumatera lah yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, hal ini didasarkan pada kebudayaan kapak persegi tertua yang ditemukan di Indonesia itu berasal dari Sumatera. Teori ketiga yang dapat digunakan untuk membahas permasalahan terkait asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia adalah teori Out of Taiwan. Teori Out of Taiwan ini dikemukakan oleh Harry Truman Simanjuntak. Ia mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pendatang yang berasal dari Taiwan. Menurut Harry Truman Simanjuntak, Taiwan ini selain sebagai tempat asal muasal nenek moyang bangsa Indonesia, juga menjadi tempat asal muasal suku-suku yang saat ini tinggal di Kepulauan Pasifik dan suku-suku yang tinggal di wilayah Madagaskar. Alasannya, bahasa Austronesia yang merupakan rumpun utama dari bahasa ibu suku-suku di Indonesia bukan berasal dari kebudayaan Asia Tenggara, melainkan hasil kebudayaan suku-suku pedalaman yang tinggal di Pulau Taiwan atau di Formosa. Teori manakah yang menurut kalian paling masuk akal? Berikan pendapatmu.